sekalian, Bobby Chris Ngobrol segera dimulai. Dung 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 dung. Sebelum masuk ke pembahasan What If, ini special episode ya yang ke-200. Ada sedikit nih mau di-share. Ini kan soalnya sudah bisa sampai 200. Ya bukan cuma Chris aja ya. Bukan cuma Bobby aja, cuma ada yang dengerin juga. Nggak ada yang support sih sayangnya. Awalnya sih sebenarnya aku juga mikir gitu, Bobby. Kok kayak bikin nggak ada yang support, nggak ada support kayak gimana maksudnya begitu ya. Tapi akhirnya mulai berubah perjalanannya Bocin ini sampai mau 4 tahun lebih ini, mulai berubah berpikirannya bahwa karena support itu udah harus terang-terangan soalnya dan udah harus bentuknya finansial sih. Ada yang dengerin, ada yang baca, konten bonus juga sebenarnya nunjukin ada yang suka. Kalau sobat Bocin nggak tahu, bonus konten ini sama Chris disebar dikit-dikit ya. Tapi kan ya bikin episode juga pakai usaha Chris, mikir konsepnya lah, cari, baca referensi, bayar hosting macam-macam. Iya, itu jujur benernya yang bikin burnout sebenarnya di situ sobat Boci. Terlepas dari hal-hal lain yang di luar itu ya, di dalam keseharian, biar podcast ini bisa lanjut terus sebenarnya, konten bonusnya itu dulu di Buy Me a Coffee, sekarang pindah ke Coffee sekarang. Oh, yang BMC udah enggak kepake. Masih kepake aslinya, dan konten lama-lama itu sudah ada, tapi mulai dari episode 199 sebenarnya itu sudah pindah ke Coffee. Update terbarunya ada di Coffee ya, mulai dari bonus episode sampai mini podcast yang biasanya itu semua pelan-pelan mulai lanjutnya di Coffee sekarang. Oh, memang ada yang beda Chris page-nya. Lebih fleksibel sebenarnya dan lebih spesifik aslinya soal support finansial begitu. Di Coffee ya ada goal dan ada wishlistnya sebenarnya buat sobat Boci itu nanti supportnya dipakai buat apa. Sejauh ini yang aku masih taruh di Coffee itu adalah buat nutup bayar hosting bulanan sebenarnya. Jadi tiap konten bonus juga ada opsinya untuk tip juga. Kerjaanku sebenarnya nggak terlalu stabil, jadi untuk bayar hosting bulanan yang cuma sekian itu juga kadang-kadang agak berat juga sebenarnya. Wah, berarti nih Chris nodong, berarti tiap sobat Boci buka konten bonus harus kasih tip. Iya, bisa dibilang iya, kalau nodong iya, tapi opsional sobat Boci, ini nggak wajib kok sebenarnya. Karena tipnya ini bebas mau diisi berapa. Secara default itu isinya 0 aja cukup. Sobat Boci bisa akses bonusnya tetap secara gratis seperti biasanya, seperti di Buy Me a Coffee. Nanti akan diarahkan ke linknya, tinggal masukin passwordnya aja. Bedanya di sini cuma nanti masukin angkanya tinggal ganti 0 aja. Lalu masukkan email untuk verifikasi saja. Lalu baru bisa nanti kebuka kontennya gimana. Ya nanti emailnya pakai buat promosi lain apa-apa ya sama aja lah. Ya ini komitmenku soal ini. Jadi email itu sebenarnya formalitas sih. Karena Coffee meminta dan platform lain serupa seperti itu minta seperti itu. Jadi perlu untuk masukin email. Komitmenku untuk sobat Boci itu tidak akan pernah ada kontak personal dan bagikan email-email sobat Boci ke pihak lain. Kecuali sobat Boci reach out duluan, baru aku bales. Selama episode ini masih ada, ini yang jadi penanda, jadi bukti ya. Dan episode ini tidak diubah-ubah. Semua yang aku kasih tahu semuanya berlaku. Mode simulasi on, aturan dunia nyata off, imajinasi on, pinggirkan logika biasa Bobby. Realita off. Oke, aman. Siap kasih tahu skenario baru. Jadi episode ini termasuk spesial, bukan hanya sekedar penentu saja. Ini episode ke-200 sudah bikin-bikin sekali lama sudah 200 ya. Iya, gak kerasa ya. Bisa dibilang ini episode yang cukup penting, bukan karena ini penentu 200 saja, tapi bisa dibilang ini salah 2 episode yang paling bermakna dari semua episode yang aku pernah bikin sejauh ini. Berarti salah 2 ada salah 1. Salah satunya apa? Salah satunya ya episodenya tentang membahas spesifik ke Bobby sebenarnya, episode 123 tentang inner child itu. 200 ini juga bilang personal juga dan membekas karena baru-baru saja sih sebenarnya ngalamin sesuatu yang terkait dengan ini. Butuh waktu lama sebenarnya untuk ngerekam ini karena dan ngupload ini karena mental sebenarnya menyiapin mental untuk membahas sesuatu yang cukup personal. Oh, ini karena personal berarti Chris aja baca pertanyaan motifnya. Biasanya kan Bobby, ya Chris aja lah. Oke. What if the ultimate nemesis you are fighting today is a parasite you grew in the past, waiting to take over you gradually or instantly? Agak panjang memang, tapi kalau bahasa Indonesianya adalah bagaimana kalau musuh bebuyutan yang sobat Boci lawan
hari ini adalah parasit yang Sobat Poci tumbuhkan di masa lalu, menunggu untuk menghancurkan Sobat Poci secara perlahan atau cepat. Topiknya panjang, pembahasannya berat ya. Ya bahas satu-satu deh itu apa, Nemesis apalah itu. Bicara soal Nemesis, bagi kamu yang cukup populer dengan dunianya Resident Evil, itu pasti nggak heran ya spesifiknya dengan Resident Evil 3. Karena Nemesis ini musuhnya Jill, karakter utamanya di pemain ya. Itu ada namanya Nemesis, itu musuh bebuyutan yang selalu muncul terus ngejar random sebenarnya. Jadi tiba-tiba di tempat tertentu tiba-tiba muncul gitu, keluar sendiri. Nemesis ini sulit dibunuh juga sampai dia jadi bos terakhir, benar-benar terakhir banget baru dia mati. Kalau kamu tahu lore-nya Resident Evil itu dia bioweapon ya, jadi dia itu dikasih virus, lalu dia tiba-tiba jadi mutasi akhirnya jadi monster gitu. Nah di dunia nyata seringkali ya musuh bebuyutan itu ya di dalam diri kita sendiri sebenarnya. Nah tapi kan masa di dalam ada parasit-parasit? Kan Bobby itu ingetnya apa ya? Parasit itu nempel di sesuatu terus sedot yang bagus-bagus sampai parasitnya tumbuh, nanti yang disedot sakit sampai mati. Betul, konsepnya sebenarnya sederhananya mirip soal kanker sebenarnya. Parasit itu ambil nutrisi yang bagus dari inang atau sumbernya yang ditempel dari inang itu sampai akhirnya inangnya mati. Oh serem ya, memang bisa hal itu membunuh diri kita sendiri. Sebenarnya kita akan membahas bahwa itu sangat biasa sekali dan tidak disadari bahwa banyak orang yang memberi makan sebenarnya terus-terusan apa yang akan menghancurkan dirinya sendiri, baik cepat atau lambat. Emang gimana prosesnya? Ada 3 fase sih sebenarnya untuk Nemesis atau parasit ini tumbuh. Fase pertama itu dikasih makan biar tumbuh. Jadi ketika Sobat Poci tidak berusaha jadi diri sendiri dan mungkin ngikutin skrip atau arahan orang lain, makanan parasit ini masuk pelan-pelan. Jadi parasit dikasih makan terus. Sobat Poci cuma nurut aja sama omongan orang lain, sekalipun sebenarnya nggak setuju dan sebenarnya nggak mau. Fase kedua itu input-input tadi, masukan-masukan tadi, makanan-makanan yang masuk ke dalam parasit itu mutasi. Mutasi ini kalau bahasa gampangannya itu kayak berkembang, berubah gitu ya. Jadi tentang skrip yang Sobat Poci paksakan masuk dari orang lain atau dari gimana, itu bercampur dengan hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu, seperti trauma, hubungan toksik, juga defense mechanism yang keliru. Fase terakhir adalah proses penguatan atau reinforcement. Jika Sobat Poci membiarkan input dan mutasi tadi terjadi terus-menerus, ya parasit ini akan berakar makin dalam dan makin kuat. Parasit ini Sobat Poci bisa muncul dan menghancurkan seketika atau perlahan seperti tadi pertanyaan what if tadi. Dalam banyak kasus, sebenarnya keduanya ini bisa sekali berlangsung berbarengan. Burnout dan rasa insecure yang terus-menerus adalah hal yang muncul pelan-pelan sebenarnya sampai di satu titik di mana hidup itu ya kasarannya hidup cuma sekedar hidup gitu. Hidup yang kosong, gak ada artinya. Stres yang berkelanjutan akan berpotensi menghasilkan keliru-keliru kecil yang memicu jadi kesalahan besar yang merusak banyak hal yang sudah dibangun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa dua hal itu sangat mungkin, menghancurkan pelan-pelan dan menghancurkan dengan langsung seketika. Bobby pernah tahu nggak pepatah itu, nila setitik rusak susu sebelangga? Ikan nila masuk ke susu ya terus jadi basi gitu. Ya, nila di situ tuh bukan ikan ya. Nila itu istilah di sana itu racun sebenarnya, bukan ikan. Belangga itu wadah besar. Nah, satu titik nila itu yang hanya beberapa milimeter sebenarnya bisa merusakkan berliter-liter susu. Oh, berarti hal kecil sedikit gitu merusak banyak kebaikan. Nah, betul. Jadi kesalahan kecil itu bisa jadi hal-hal di masa lalu yang dibiarkan dan tidak tuntas. Ada yang pakai istilah macam-macam ya, bilangnya unfinished business, ada yang bilang trauma, ada yang bilang luka lama, ada yang bilang dendam, sampai sesimpel hutang yang belum dibayar. Hal ini yang kita sebut sebagai nemesis atau parasit yang siap merusak apapun di masa sekarang dan mungkin juga di masa depan. Sobat Poci, di dalam hidup tidak ada hero atau villain yang benar-benar OP sebenarnya, atau istilahnya itu di game ya, ini overpower. Karena alam selalu bergerak dan menuntut harmoni sebenarnya. Ada 2 contoh fiksi yang menggambarkan ini tentang hero yang OP dan villain yang benar-benar OP sebenarnya.
Kita mulai dari villain dulu. Itu dari Madara, dari lore-nya Naruto. Nah, Naruto lagi, kapan lalu Uchiha Itachi, sekarang ini lagi Madara. Oke, dari kamu tahu aku bukan fansnya Naruto ya sebenarnya. Ya tahu tapi nggak terlalu kayak sampai gimana gitu loh sebenarnya. Tetapi kita ambil contoh dari Madara ya. Kalau kita lihat dari ceritanya Naruto, itu Madara itu sebenarnya skillnya sudah OP dari awal sebenarnya. Tambah lagi ketika dia masuk Perang Dunia Shinobi keempat di arc cerita itu, maka upgrade skillnya itu sangat cepat dan besar sekali sebenarnya. Dalam waktu beberapa episode saja, dari ini jadi gini, dari ini jadi gini terus gitu, sampai kayak rasanya kayak gak mati-mati gitu Madara itu, nggak bisa kalah. Dan di akhir itu akhirnya Madara ini kalah dengan Zetsu sebenarnya, dengan Zetsu yang sebenarnya lemah sekali, Zetsu hitam ya. Dan akhirnya berubah jadi Kagura dan seterusnya. Dan di sini si mangaka yaitu Kishimoto itu mau gak mau harus membunuh karakter Madara ini karena memang terlalu OP. Karena kalau misalnya Madara ini dibiarkan ya ceritanya nggak seimbang sebenarnya. Kalau kamu ngikutin juga cerita di Boruto, setelah Naruto ada anaknya lanjutannya Boruto, itu Kishimoto juga melakukan hal yang sama dengan downgrade skill-skillnya Naruto dan Sasuke di Boruto. Karena kalau dibiarin ya cerita Borutonya nggak menarik lagi, kayak Boruto dan kawan-kawannya nggak se-OP lagi. Nah itu kalau villain, kalau yang hero gimana? Masa hero terlalu OP? Ada juga ceritanya. Ini cerita yang agak berbeda, masih dari cerita mirip-mirip Jepang juga, yaitu tentang Avatar, The Legend of Aang yang botak elemen itu ya. Jadi ceritakan di sini memang fokusnya sebagai Avatar ya, cerita Aang ya mengandalkan 4 elemen itu ya. Umurnya kalau di sana cukup tua, cuma memang dia membeku di kutub selatan. Akhirnya selama 100 tahun kalau tidak salah atau berapa gitu, akhirnya dia tetap badannya masih anak-anak. Di cerita lore-nya itu ada 2 avatar sebelumnya sebenarnya, yaitu avatar Kyoshi. Itu dia hidup jauh lebih lama dan sebenarnya paling tua dibandingkan avatar-avatar sebelumnya dan avatar Aang sendiri ya, dan seterusnya itu. Kalau nggak salah sekitar 300 tahun lebih. Karena memang dia kayak petapa gitu konteksnya, dia menguasai ilmu regenerasi sebenarnya dan hidup lama. Ya kan anggap aja ini karena fiksi ya, percaya aja lah ada kayak begitu ya. Ilmunya itu yang membuat Kyoshi ini hidup lama. Dan akhirnya sampai suatu ketika harusnya Kyoshi itu nggak mati-mati sebenarnya. Akhirnya Kyoshi itu memutuskan untuk menghentikan, untuk stop, tidak mau melakukan ilmu ini lagi untuk supaya hidupnya lebih lama. Karena percaya siklus alam itu harus berjalan. Di konteksnya Avatar adalah Avatar itu harus bereinkarnasi terus-menerus. Jadi ketika Avatar itu mati, dia itu muncul lagi Avatar yang bisa menguasai 4 elemen di Avatar elemen lain, dan itu terus berputar terus siklus alamnya di cerita Avatar lah gitu ya. Jadi secara gak langsung Kyoshi itu membiarkan dirinya sengaja mati sebenarnya, padahal sebenarnya dia nggak harus. Oh memang begitu ceritanya. Iya memang begitu. Gimana? Berarti kalau nggak ada yang OP, berarti sesuatu pasti ada balance-nya, ada keseimbangan. Nah sebenarnya poinnya ke situ dari cerita-cerita ini. Alam itu terdiri dari 2 hal yang berlawanan dan saling berkaitan sebenarnya, dan mungkin secara kamu gak sadar, Sobat Boci, itu dibutuhkan untuk yang lainnya muncul. Contoh ya, kuat dan lemah, kehidupan dan kematian, positif dan negatif. Membangun dan merusak, spesifik seperti pembahasan di episode kali ini, itu sebuah hal alami yang sangat diperlukan. Oh berarti nama sesuatu dibiarin ada, berarti kalau merusak ya merusak aja gitu. Kan namanya juga harus seimbang. Nah berarti gimana itu harusnya ada apa enggak sih? Kan namanya juga orang itu maunya kuat, mau tumbuh, mau hidup, itu hal-hal umum yang lebih dicari orang sih. Kan orang merusak, mana ada orang mau mencari merusak. Secara umum memang orang tidak mau ya mencari sesuatu yang merusak sebenarnya, dan tidak menjadi yang seperti itu. Ini yang terjadi kepada aku beberapa bulan lalu sebenarnya, ketika menyadari bahwa with great power comes great course. Oh bukan responsibility Itu kan Spider-Man. Jadi aku dapatnya adalah mungkin modifikasi dikit ya. With great power comes great course. Ketika kamu punya kekuatan yang sangat kuat, itu juga ada masalahnya juga, atau kutukan ya bisa dibilang kalau pakai istilahku. Memang nggak bisa dijelaskan detailnya ya, karena cukup menakutkan jujur aja pembahasannya. Dan kalau diterusin atau dibuka secara transparan itu jadinya eksplisit ini ceritanya ya. Podcast ini jadi eksplisit. Tetapi gambarannya supaya kamu bisa paham apa yang menjadi dilemaku, dimana aku sampai di satu titik ketika memang hidupku sebegitu jeleknya dan sebegitu menakutkannya, berarti ya mending gak usah hidup gitu, mending
hidup ya buat apa lah, intinya gitu, sampai titik itu. Dan akhirnya dari itu aku belajar dan aku coba mendalami dan mulai mengerti bahwa tentang dualisme tadi itu, bahwa tentang order dan chaos tadi ya, membangun dan merusak itu tadi, itu adalah order dan chaos. Order itu keteraturan dan kestabilan, dibutuhkan untuk menciptakan chaos sebenarnya, kehancuran dan atau sesuatu yang berantakan lah. Sebaliknya juga sama, chaos dibutuhkan untuk menciptakan order. Dan kedua ini sebenarnya mungkin kesannya kamu menangkap bahwa ini kok gak masuk akal sih, masa masuk akal sih sebenarnya. Dan sebenarnya ini sangat bisa. Dua hal ini, order dan chaos, ini bisa dipakai menjadi bersamaan tergantung kamu mau fokusnya di mana, fokus objek utamanya di mana. Kalau kamu fokus di chaos, maka kamu bisa jadi order chaos. Ordernya jadi kata sifat, chaosnya jadi kata benda. Kalau mau fokusnya di ordernya, maka chaosnya jadi kata sifat, jadi chaotic order. Bobby tadi tanya, mungkin mewakili banyak pemikiran orang di luar sana ya, bahwa kalau misalnya yang berbahaya, merusak, bahkan emasi parasit itu sendiri dibutuhkan, kenapa kok banyak orang-orang gak mau sih sebenarnya, atau gak terlalu mau cari itu sebenarnya? Padahal itu kan sebuah siklus yang sangat alami dan umum terjadi di kita. Menurutku, dan aku melihat sekarang adalah banyak orang itu mencoba untuk berpikir bagaimana cara membekukan fase order ini selama mungkin untuk menghindari chaos. Oh, jadi supaya nggak chaos, nggak jadi rusak, jadi teratur terus stabil terus. Betul. Untuk menghindari chaos, untuk menjauhi chaos, caranya order itu dibuat stabil terus, dibuat bagus, dibuat ideal terus, dibuat efisien terus. Banyak cara dilakukan sebenarnya supaya orang itu tetap hidup, seperti inovasi bidang kesehatan supaya hidup terus selamanya, atau juga kestabilan seperti monopoli bisnis supaya bisnis itu bertahan terus, supaya lanjut terus. Padahal kembali tadi, untuk supaya menimbulkan order yang baru maka harus ada chaos. Kayak gitu gimana? Apakah salah untuk membekukan order gitu ya, atau membekukan sesuatu fase di mana supaya untuk tidak melanjutkan seperti ini? Sebenarnya yang aku percaya saat ini ya, per rekaman ini adalah sesuatu yang baik itu sebenarnya mulai dari nature, mulai dari alam. Kita harus mencoba melihat alam, bagaimana proses alam sebenarnya. Karena proses alam itu terdiri dari dualisme, yaitu order dan chaos itu terjadi bersamaan, maka kita tidak bisa membekukan salah satu hanya untuk sekedar menjauhi atau abai bahwa itu tidak ada. Jika Sobat Boci coba melakukan itu atau coba mempercayai bahwa kita bisa membekukan fase salah satu untuk menghindari satunya, coba pikirkan ini. Jika Sobat Boci sendiri tidak mau melanjutkan proses harmoni itu, kayak tadi mengabaikan atau membekukan fase itu, maka percayalah orang lain akan mengerjakan itu. Sobat Boci mungkin tidak mau, tapi orang lain akan mengerjakan. Kalau orang lain gak ada yang mau, orang tetap pokoknya kita mau stabil terus gitu, banyak orang kan, maka alam sendiri akan menciptakan harmoni itu. Alam tidak akan mencoba menstabilkan itu. Global warming dan bencana alam sebenarnya adalah contoh nyata cara alam merusak dirinya sendiri untuk menciptakan kestabilan itu. Hal yang merusak dalam diri sendiri belum tentu harus dibuang sepenuhnya dalam hidup. Itu adalah bagian alami sebenarnya untuk menjaga harmoni kehidupan. Bagaimana kita mau mengenali dan menerima yang Sobat Boci anggap jelek adalah cara untuk menciptakan hidup yang utuh. Bahkan semengerikan dan setidak nyaman pun prosesnya atau apapun itu, memang itu diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang utuh. Pisang hijau itu rasanya pahit dan perlahan jadi kuning karena waktu yang rasanya berubah jadi manis. Kalau dibiarin terus ya tambah manis, tapi kalau dibiarin terus-terusan akan busuk kalau tidak dimakan. Jadilah versi sebaik mungkin Sobat Boci yang berguna untuk orang lain sebelum waktunya sudah tidak bisa lagi.